Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam pandangan masyarakat Jawa kuno, setiap kelahiran manusia bukanlah kebetulan semata. Weton, yang merupakan perpaduan antara hari dan pasaran Jawa, diyakini sebagai kunci pembuka rahasia kehidupan seseorang. Weton menggambarkan karakter, rejeki, jodoh, nasib, bahkan garis takdir yang terbentuk sejak napas pertama manusia dihembuskan. Salah satu weton yang memiliki daya spiritual dan karisma mendalam adalah Minggu Pon, sebuah pertemuan antara unsur surya yang kuat dan pasaran yang berwatak tenang namun berpengaruh. Dalam hitungan Neptu Jawa, hari Minggu memiliki nilai 5, melambangkan api dan kekuatan daya hidup, sedangkan pasaran Pon bernilai 7, yang merepresentasikan tanah, ketenangan dan kestabilan batin. Ketika dua unsur ini bertemu, lahirlah sosok yang memiliki keseimbangan unik antara semangat dan kebijaksanaan. Total Neptu Weton Minggu Pon adalah 12, angka yang oleh para ahli primbon dianggap sebagai simbol kesempurnaan daur hidup, perjalanan menuju kematangan spiritual, serta keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Orang yang lahir pada Minggu Pon sering disebut memiliki aura yang terang. Mereka tampak menonjol di antara orang lain karena daya pancaran batinnya yang kuat. Primbon menyebutkan bahwa orang Minggu Pon cenderung memiliki pembawaan berwibawa, bahkan sejak kecil sudah menunjukkan sifat kepemimpinan alami. Dalam keluarga, mereka sering menjadi tumpuan pendapat dan penenang ketika terjadi perselisihan. Karakter Minggu menjadikan mereka penuh semangat dan memiliki idealisme tinggi, sementara pengaruh Pon membuatnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan segala hal dengan hati-hati. Menurut naskah-naskah kuno seperti Serat Primbon Betal Jemur Ada Makna dan Wulang Reh, Minggu Pon dikaitkan dengan daya solar yang menuntun manusia menuju kemuliaan dan kebesaran hati. Orang dengan weton ini biasanya ditakdirkan untuk menjadi sosok yang memberi cahaya bagi lingkungannya, bukan hanya secara simbolik, tetapi juga dalam bentuk nyata, seperti menolong sesama menjadi penengah atau pelindung bagi yang lemah. Dalam tradisi Jawa, sifat-sifat ini dianggap berasal dari perpaduan unsur panas api dan kesabaran tanah, menciptakan keseimbangan spiritual yang jarang dimiliki oleh weton lain. Namun di balik keistimewaan itu, terdapat pula sisi tantangan yang harus dihadapi. Api yang membara dalam unsur Minggu bisa menimbulkan sifat keras kepala, ambisius dan kadang sulit menerima kritik. Sedangkan sisi tanah dari Pon kadang membuat mereka tampak lamban dalam bertindak. Dua hal ini apabila tidak dijaga keseimbangannya, dapat menimbulkan konflik batin. Karena itu, para leluhur Jawa menekankan pentingnya ngelmu sabar lan nerima bagi orang. Minggu Pon, yakni ilmu, menerima keadaan dengan tulus, tanpa kehilangan semangat memperbaiki nasib. Dari segi energi spiritual, Minggu Pon berada di bawah pengaruh Batara Surya, dewa matahari yang melambangkan kejernihan, penglihatan luas dan kekuatan hidup. Energi ini menjadikan orang Minggu Pon cepat memahami keadaan sekitar, mudah membaca karakter orang lain, dan memiliki naluri kepemimpinan yang kuat. Namun karena unsur matahari cenderung dominan, mereka dianjurkan untuk sering melakukan tirakat atau laku batin, agar panasnya jiwa dapat disejukkan oleh kesadaran rohani. Dalam primbon lama disebut pula bahwa kelahiran Minggu Pon termasuk ke dalam golongan weton satrio wirang, yakni sosok yang awalnya mungkin menghadapi cobaan berat, tetapi pada akhirnya akan mencapai kedudukan mulia setelah melewati ujian hidup. Cobaan itu biasanya berupa kehilangan, kesalahpahaman, atau ketidakadilan yang justru akan membentuk kepribadian mereka menjadi lebih bijak dan rendah hati. Sebab itu, banyak orang Jawa tua percaya bahwa anak yang lahir pada Minggu Pon harus dijaga tutur katanya sejak kecil, karena apa yang diucapkan dapat menjadi kenyataan, baik itu doa maupun kutukan. Dalam kehidupan sosial, orang Minggu Pon cenderung mudah disenangi. Banyak orang karena pembawaannya yang tenang namun tegas. Mereka tidak suka pamer, tapi ketika berbicara selalu mengandung makna. Ketika mereka marah, biasanya diam, dan diamnya itu seringkali lebih menakutkan
daripada kemarahan yang meledak. Itulah sebabnya, Primbon menasihati agar orang dengan weton ini menjaga hatinya, sebab jika hatinya terluka, dampak spiritualnya bisa cukup besar bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang yang menyinggungnya. Secara umum bagian awal dari kehidupan orang Minggu Pon seringkali penuh warna, banyak pengalaman perubahan, dan pencarian jati diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan menemukan keseimbangan batin dan menjadi pribadi yang matang. Dalam usia dewasa, biasanya mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dari dominasi, melainkan dari pengendalian diri. Kesadaran inilah yang kemudian membuat mereka dihormati di lingkungan sosialnya. Dalam ritual Jawa kuno, weton Minggu Pon juga sering dikaitkan dengan hari yang baik untuk memulai sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan dan tanggung jawab besar, seperti mendirikan rumah, membuka usaha yang akan melibatkan banyak orang, atau mengadakan selamatan besar. Hal ini karena energi Minggu Pon dipercaya membawa berkah dari kekuatan spiritual matahari yang menyinari setiap langkah niat baik manusia. Sebab itu, orang-orang yang memahami makna weton akan berhati-hati dalam menentukan hari untuk memulai sesuatu agar sejalan dengan getaran kosmis yang menyertainya. Dengan memahami makna dasar dan asal-usul weton Minggu Pon ini, seseorang dapat mengenal dirinya lebih dalam. Ia akan belajar bahwa setiap sifat, baik maupun buruk, adalah bagian dari takdir yang harus diseimbangkan. Dalam ajaran kejawen, kesempurnaan hidup bukanlah ketika seseorang terbebas dari kekurangan, tetapi ketika ia mampu mengolah kekurangannya menjadi sumber kebijaksanaan. Orang Minggu Pon dengan segala daya dan ketenangannya ditakdirkan untuk menempuh jalan itu. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, watak manusia dianggap sebagai cerminan dari harmoni antara unsur lahir dan batin. Lahir merupakan gerak tubuh dan tindakan nyata, sedangkan batin adalah getaran jiwa yang tersembunyi di balik setiap keputusan. Pada weton Minggu Pon, dua sisi ini berpadu dalam keseimbangan yang menarik. Satu sisi memiliki semangat membara dan optimisme tinggi, namun di sisi lain tersimpan ketenangan mendalam yang membuatnya mampu menahan diri dalam menghadapi badai kehidupan. Orang yang lahir pada Minggu Pon dikenal memiliki sifat percaya diri yang kuat. Mereka tidak mudah goyah oleh pengaruh luar dan memiliki tekad besar dalam mencapai cita-cita. Dalam pandangan Jawa, ini disebut memiliki watak. Prasojo nanging manteps artinya sederhana dalam tampilan, namun kokoh dalam pendirian. Mereka bisa tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam dirinya terdapat gelora api semangat yang sulit padam. Karena pengaruh unsur surya, matahari pada hari Minggu, mereka sering tampil sebagai figur yang memancarkan energi positif, mampu memberi inspirasi, serta menjadi sumber semangat bagi orang di sekitarnya. Namun pengaruh pasaran Pon membuat mereka tidak tergesa-gesa. Sifat tenang dan analitis menjadi ciri khas mereka. Mereka jarang mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Dalam pergaulan, orang Minggu Pon dikenal bijaksana dan berhati-hati dalam berbicara. Kalimat yang mereka ucapkan biasanya memiliki makna dalam, karena mereka terbiasa berpikir panjang sebelum berkata. Inilah yang membuat orang lain menaruh hormat, bahkan ketika mereka tidak bermaksud untuk mencari penghormatan itu. Dalam sisi emosional, Minggu Pon tergolong berjiwa penyabar dan pengasih, tetapi jika sudah disakiti secara mendalam, sulit baginya untuk melupakan. Ia mungkin memaafkan secara lahiriah, namun batinnya masih menyimpan luka hingga waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka sering disebut memiliki rosokang jero, perasaan yang sangat halus dan sensitif terhadap energi di sekitarnya. Orang dengan weton ini mudah menangkap perubahan suasana hati orang lain tanpa perlu banyak kata. Mereka bisa tahu ketika seseorang sedang berbohong atau menyembunyikan sesuatu hanya dengan melihat bahasa tubuh atau getaran tatapan. Kepekaan batin ini membuat Minggu Pon sering dihubungkan dengan daya spiritual alami. Banyak di antara mereka yang memiliki intuisi tajam, bahkan dalam tradisi kejawen, disebut mempunyai nur batin sing padang. Dalam keadaan tenang, mereka bisa merasakan arah nasib dan petunjuk hidup melalui mimpi, firasat, atau perasaan tiba-tiba yang sulit dijelaskan secara logika. Orang-orang tua Jawa meyakini bahwa mereka memiliki penjaga gaib yang kuat, biasanya berwujud prajurit atau sosok bersinar terang, melambangkan pengaruh batara surya yang melindungi dari energi negatif. Watak ini juga memberi mereka karisma alami. Tanpa banyak bicara, kehadiran orang Minggu Pon sering membuat suasana menjadi berbeda, lebih tertata, tenang dan terkendali. Namun tidak ada keistimewaan tanpa ujian. Orang Minggu Pon juga dikenal keras kepala dalam keyakinan. Sekali mereka meyakini sesuatu,
Sulit bagi siapapun untuk mengubah pandangannya. Mereka sering bersikeras bahwa jalan yang ditempuh sudah benar, meskipun orang lain memberikan pandangan berbeda. Sikap ini jika tidak diimbangi dengan kerendahan hati, bisa menimbulkan kesalahpahaman atau pertentangan. Primbon menasihati bahwa pemilik weton ini perlu banyak belajar tentang ngajeni pangandikan, lian yang menghormati pandangan orang lain, agar semangatnya tidak berubah menjadi kesombongan halus. Selain itu, sisi api dari Minggu menjadikan mereka cepat tersinggung jika harga dirinya direndahkan. Mereka tidak suka diperlakukan seolah tidak dihargai, apalagi bila usaha dan niat baiknya diabaikan. Dalam situasi seperti ini, biasanya mereka memilih menjauh secara diam-diam, bukan dengan pertengkaran, melainkan dengan jarak batin yang sulit dijembatani kembali. Dari sisi spiritualitas, orang Minggu Pon memiliki kecenderungan alami untuk mencari ketenangan melalui laku batin. Mereka sering merasa tidak puas hanya dengan pencapaian duniawi. Dalam diri mereka, ada kerinduan mendalam untuk memahami makna kehidupan yang lebih luas. Karena itu, tidak jarang di usia paruh baya mereka tertarik pada ajaran kejawen, meditasi atau tirakat sebagai jalan menuju keseimbangan rohani. Leluhur Jawa bahkan menyebut weton ini termasuk golongan manunggal rasa lan cipta, artinya jiwa yang bisa menyatu dengan kehendak semesta jika mampu menjaga kebersihan hati. Orang Minggu Pon juga memiliki kecenderungan menjadi penyembuh alami, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Kehadiran mereka bisa menenangkan orang yang sedang gelisah. Mereka tidak banyak memberikan nasihat panjang, tetapi kata-katanya terasa menyejukkan. Dalam dunia spiritual ini disebut daya pamedar, yakni kemampuan memberi penerangan bagi hati yang gelap. Dari sisi cinta dan pertemanan, watak Minggu Pon bisa dibilang setia dan tulus, tetapi tidak mudah membuka diri. Mereka membutuhkan waktu lama untuk benar-benar percaya pada seseorang. Sekali mencintai, mereka akan berkorban tanpa pamrih. Tetapi jika dikhianati, luka itu akan membekas dalam waktu yang panjang. Mereka tidak suka permainan dalam hubungan, dan lebih menghargai kejujuran daripada kata-kata manis. Dalam pertemanan, mereka cenderung memiliki sedikit teman dekat, namun hubungannya sangat kuat dan tulus. Mereka lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Kesimpulannya, watak dan kepribadian. Minggu Pon merupakan perpaduan antara kekuatan dan kelembutan, keyakinan dan kesabaran api dan tanah. Mereka adalah pribadi yang tegas namun berhati halus, berwibawa namun rendah hati, keras kepala namun tulus dalam niat. Jika mereka mampu mengolah sifat-sifat ini dengan kesadaran penuh, maka cahaya batin mereka akan menjadi penerang bagi banyak orang. Sebagaimana matahari yang menyinari bumi tanpa pernah memilih di mana sinarnya jatuh. Orang yang lahir pada weton, Minggu Pon dipercaya memiliki pola rejeki yang naik turun di awal kehidupan, tetapi akan menjadi stabil dan mapan setelah melewati usia kedewasaan spiritual, biasanya setelah umur 35 tahun ke atas. Perhitungan Neptu, Minggu Pon yang berjumlah 12, menunjukkan angka keseimbangan antara kerja keras dan penerimaan takdir. Dalam kitab Betal Jemur ada makna, angka ini melambangkan gawe becik bakal ngasil becik, artinya, siapa yang menanam kebaikan dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya akan menuai hasil yang sesuai. Watak tekun, sabar, dan berprinsip membuat mereka cocok dalam bidang yang membutuhkan ketelitian, serta tanggung jawab besar. Dalam dunia kerja, orang Minggu Pon sering menonjol di posisi yang mengatur atau memimpin, meskipun mereka tidak selalu mencari jabatan itu. Energi matahari yang menjadi simbol hari Minggu menjadikan mereka bersinar di bidang manajerial, pendidikan, spiritualitas, atau bidang yang melibatkan pelayanan terhadap orang lain. Sementara pengaruh Pon yang berunsur tanah memberikan kestabilan dalam berpikir. Primbon juga menyebutkan bahwa Minggu Pon memiliki rejeki yang ngalir sak lumare banyu, mengalir seiring usaha dan doa. Artinya mereka tidak kekurangan, namun juga tidak berlebihan secara berlebihan. Mereka jarang mengalami kemiskinan berat, tetapi juga harus berhati-hati terhadap godaan keserakahan. Dalam hidupnya, ada masa-masa ketika rejeki terasa seret tanpa sebab yang jelas. Saat itu, Primbon menasihati agar mereka memperbanyak sedekah, karena energi Minggu Pon akan kembali lancar jika ia mampu berbagi dengan ikhlas. Rejeki mereka bersifat berkah jembar, bukan sekadar banyak, melainkan membawa manfaat bagi keluarga dan orang sekitar. Dari segi career, orang Minggu Pon memiliki kemampuan alami untuk mengorganisir dan mengarahkan. Mereka bisa bekerja baik sebagai pemimpin maupun sebagai penasehat. Namun mereka kurang cocok berada di posisi yang menuntut tipu daya atau manipulasi. Dunia politik yang penuh intrik biasanya melelahkan batin mereka, kecuali jika dijalani dengan dasar pengabdian.
Mereka lebih bersinar dalam bidang yang memberi ruang bagi nilai-nilai, moral dan tanggung jawab seperti guru, konselor, pemuka agama, perencana strategi, atau pengusaha yang memegang prinsip kejujuran. Menariknya, dalam primbon kuno juga disebut bahwa orang Minggu Pon sering mengalami perubahan nasib besar 2 kali dalam hidupnya. Perubahan pertama biasanya terjadi di usia muda, antara 20-30 tahun, di mana mereka diuji dalam hal ekonomi atau hubungan. Saat itu mereka sering menghadapi kekecewaan, kehilangan pekerjaan, atau kebangkrutan kecil, yang sebenarnya merupakan fase pembentukan mental dan spiritual. Perubahan besar kedua terjadi di usia matang, antara 40-50 tahun, di mana nasib mereka bisa berbalik menjadi sangat baik apabila sebelumnya mereka tetap sabar dan tidak menyerah. Setelah melewati titik itu, kehidupan mereka cenderung makmur, damai dan dihormati banyak orang. Selain itu, orang Minggu Pon memiliki energi rejeki dari arah timur. Arah ini melambangkan sumber kehidupan dan kebangkitan. Dalam tafsir primbon, hal ini berarti rejeki mereka banyak datang dari hasil kerja keras sendiri, bukan dari warisan atau bantuan orang lain. Mereka sering membangun sesuatu dari awal, mulai dari usaha kecil hingga berkembang besar. Mereka jarang bergantung pada orang lain, dan justru merasa lebih tenang ketika berdiri di atas kemampuan sendiri. Inilah sebabnya mengapa banyak pemilik weton Minggu Pon yang akhirnya sukses sebagai pengusaha atau pekerja mandiri yang tangguh. Meski begitu, rezeki Minggu Pon bukan tanpa cobaan. Terkadang mereka mengalami pasang surut karena pengaruh sifat keras, kepala atau terlalu percaya diri. Dalam primbon disebutkan, jika orang Minggu Pon terlalu memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan restu batin, rezekinya bisa ketutup sementara. Solusinya adalah dengan melakukan laku riyadhah, seperti puasa mutih atau tirakat malam Minggu Pon, dengan niat membersihkan diri dan memohon kelancaran. Setelah itu rejeki biasanya kembali terbuka luas. Hal ini menunjukkan bahwa jalan rejeki mereka sangat terkait dengan kebersihan, niat dan keseimbangan batin. Satu hal yang menarik, rejeki Minggu Pon sering datang dari hal-hal tak terduga. Kadang mereka menolong seseorang tanpa pamrih, tetapi bertahun-tahun kemudian, bantuan itu kembali dalam bentuk lain yang jauh lebih besar. Rejeki mereka bergerak mengikuti hukum sebab akibat yang lembut, bukan dari hitungan bisnis semata. Karena itu, orang Jawa tua sering menasihati, sing lair Minggu Pon ojo pelit lan ojo nganyel ke wong. Artinya orang yang lahir pada Minggu Pon jangan pelit dan jangan membuat orang lain sakit hati, sebab keberkahan hidupnya bergantung pada kelapangan hati dan kerelaan membantu sesama. Dalam kehidupan rumah tangga, rejeki orang Minggu Pon juga banyak ditentukan oleh pasangan hidupnya. Jika berjodoh dengan orang yang memiliki neptu seimbang, misalnya Kamis Wage, Selasa Legi atau Rabu Pahing, maka hidup mereka akan makmur, tenang dan panjang umur. Namun bila bersatu dengan weton yang terlalu kuat unsur apinya, misalnya Sabtu Kliwon atau Selasa Kliwon, bisa terjadi benturan energi yang membuat rejeki sering naik turun karena ketegangan batin. Sebab itu, pemilihan jodoh bagi orang Minggu Pon dalam primbon dianggap sangat penting untuk menjaga keseimbangan rejeki. Selain urusan harta, primbon juga menilai bahwa nasib orang Minggu Pon cenderung dilindungi dari kehancuran total. Sekalipun jatuh, selalu ada tangan yang menolong, baik secara nyata maupun gaib. Energi matahari sebagai pelindungnya tidak pernah membiarkan mereka terperosok dalam kegelapan terlalu lama. Setiap kesulitan justru menjadi batu loncatan menuju kemajuan. Maka hidup mereka sering terlihat seperti roda nasib yang berputar, kadang di bawah, lalu naik tinggi. Tetapi perbedaan utamanya adalah, setiap kali jatuh, mereka bangkit dengan lebih kuat dan lebih bijak. Secara umum, orang Minggu Pon memiliki pembawaan romantis namun tertutup. Mereka bukan tipe yang pandai mengekspresikan cinta dengan kata-kata manis, tetapi lebih suka menunjukkan kasih sayangnya melalui tindakan nyata. Dalam hubungan mereka setia, sabar, dan memiliki naluri melindungi pasangan. Namun mereka juga memiliki batas kesabaran yang kuat. Sekali dikhianati, mereka sulit membuka hati kembali. Karena itu, hubungan dengan orang Minggu Pon membutuhkan kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan penuh. Primbon menyebutkan bahwa aura cinta orang Minggu Pon cenderung tenang dan dalam, bukan seperti api yang membakar, tetapi seperti bara yang hangat di dalam. Mereka tidak mudah jatuh cinta, namun jika sudah yakin, mereka akan mencintai sepenuh jiwa. Hal ini membuat hubungan dengan mereka terasa kokoh dan berakar kuat. Namun sisi negatifnya, jika hubungan itu berakhir, luka batinnya sangat dalam dan membutuhkan waktu lama untuk pulih.
Dalam bahasa Jawa halus mereka disebut tresna kang ngandhel rasa, artinya mencintai dengan seluruh rasa dan keyakinan hati. Dari segi kecocokan weton, Minggu Pon memiliki pasangan jodoh ideal dengan weton Kamis Wage, Selasa Legi, dan Rabu Pahing. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara unsur panas dan tanah, serta mempertemukan getaran spiritual yang serasi. Pasangan-pasangan ini membawa kehidupan rumah tangga yang makmur, harmonis, dan berumur panjang. Jika disandingkan dengan weton Kamis Wage, hubungan biasanya berjalan damai, penuh kasih, dan rejeki mengalir lancar. Sementara dengan Selasa Legi, kehidupan mereka penuh warna dan keberuntungan besar, meskipun perlu kesabaran dalam menyesuaikan sifat. Sedangkan dengan Rabu Pahing, mereka membentuk pasangan yang sangat kuat secara spiritual, saling mendukung dalam suka dan duka. Sebaliknya, Primbon memberi peringatan agar berhati-hati jika orang Minggu Pon berjodoh dengan weton Sabtu Kliwon atau Selasa Kliwon, karena kombinasi energi api yang terlalu kuat dapat menimbulkan benturan emosional. Hubungan semacam ini bisa berjalan intens, penuh gairah tetapi rawan konflik batin. Namun bukan berarti hubungan itu pasti gagal. Dalam ajaran Jawa, nasib jodoh bisa diolah melalui laku prihatin, tirakat, dan menjaga tutur kata. Selama kedua pihak mampu menahan ego dan mengutamakan niat suci, segala benturan dapat berubah menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Orang Minggu Pon dikenal tidak mudah percaya pada cinta baru. Mereka cenderung menilai seseorang dari tindakan kecil dan konsistensi, bukan dari penampilan atau ucapan. Dalam hubungan asmara, mereka menghargai kesetiaan di atas segalanya. Karena itu pasangan yang mendampingi, orang Minggu Pon harus siap memberi ruang bagi mereka untuk memimpin dengan lembut. Mereka tidak suka hubungan yang penuh drama atau permainan perasaan. Ketika mereka merasa dipercaya dan dihormati, mereka akan memberikan kasih sayang dan pengabdian yang luar biasa. Dalam rumah tangga, orang Minggu Pon memiliki insting pemimpin alami. Mereka ingin memastikan keluarga dalam keadaan aman, nyaman, dan sejahtera. Namun kadang sifat tegas dan idealisnya bisa membuat pasangan merasa tertekan bila tidak memahami karakter batinnya. Leluhur Jawa menasihati agar pasangan Minggu Pon belajar eling lan sabar, karena di balik ketegasan itu tersembunyi niat tulus untuk menjaga dan melindungi. Jika dipahami dengan hati, hubungan mereka bisa menjadi tempat bertumbuhnya cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan oleh waktu. Dalam hal spiritual, cinta orang Minggu Pon seringkali diwarnai oleh ikatan batin yang kuat. Bahkan ketika berjauhan, mereka bisa merasakan keadaan pasangan. Jika pasangannya sedang sedih atau kesulitan, hati mereka sering ikut gelisah tanpa tahu sebab. Getaran batin ini adalah bentuk dari ikatan kosmis yang disebut pancer roso, yakni jalinan energi antara dua jiwa yang sudah ditakdirkan untuk saling mengisi. Karena itulah, jika orang Minggu Pon menikah dengan pasangan yang sesuai frekuensi jiwanya, rumah tangga mereka akan terasa seperti tempat pulang yang penuh kedamaian. Dalam Primbon disebut pula bahwa orang Minggu Pon memiliki karma asmara yang bersifat pembelajaran. Mereka sering bertemu dengan pasangan yang menguji kesabaran dan ketulusan sebelum menemukan jodoh sejatinya. Pengalaman ini bukan kutukan, melainkan jalan spiritual untuk mengasah kematangan jiwa. Setelah melalui fase ini, mereka biasanya menemukan pasangan yang benar-benar cocok. Seseorang yang bisa memahami diamnya, menerima keras kepalanya, dan mencintai tanpa syarat. Dalam tahap ini, cinta mereka berubah menjadi kasih sejati, bukan sekadar rasa suka melainkan penyatuan batin yang suci. Dalam hubungan pernikahan, rezeki orang Minggu Pon sangat bergantung pada keharmonisan rumah tangga. Ketika mereka bahagia bersama pasangan, energi rezeki mengalir deras. Namun jika rumah tangga penuh pertengkaran atau kebohongan, rezeki akan tersendat, kesehatan menurun, dan ketenangan batin menghilang. Itulah sebabnya, dalam adat Jawa, jika seseorang dengan weton ini menikah, keluarga biasanya mengadakan selametan weton atau ruatan pengikat jodoh, agar hubungan mereka diberkati dan dijauhkan dari benturan energi negatif. Namun ada juga tantangan batin bagi orang Minggu Pon dalam hal cinta. Mereka kadang terlalu menuntut kesempurnaan, baik pada diri sendiri maupun pasangan. Keinginan untuk segalanya teratur bisa membuat hubungan terasa kaku jika tidak diimbangi dengan kelembutan. Mereka perlu belajar menerima bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi tentang saling menerima ketidaksempurnaan dengan hati yang lapang. Ketika kesadaran ini tumbuh, hubungan mereka menjadi luar biasa kuat karena didasari oleh pengertian dan rasa hormat yang mendalam. Makna filosofis dari Minggu Pon berpijak pada simbol surya lan bumi, matahari dan tanah.
Matahari adalah sumber kehidupan, lambang semangat, kehendak, dan keteguhan. Sementara tanah adalah lambang ketenangan, ketabahan, dan penerimaan. Ketika dua unsur ini menyatu dalam diri manusia, lahirlah pribadi yang bercahaya namun tetap membumi. Dalam bahasa spiritual Jawa, ini disebut pancer sing nyawiji karo rasa alam. Artinya inti jiwa yang menyatu dengan kesadaran alam. Orang Minggu Pon, karena itu, dipercaya memiliki potensi untuk menjadi penuntun bagi orang lain, baik dalam urusan lahir maupun batin. Namun, untuk mencapai tingkat kebijaksanaan itu, mereka harus melewati berbagai ujian hidup. Leluhur Jawa mengibaratkan perjalanan hidup. Minggu Pon seperti banyu miling lewati watu, air yang mengalir melewati batu. Ia tampak lembut, tetapi kekuatannya mampu mengikis karang. Begitu pula orang Minggu Pon, mereka mungkin tampak tenang, tetapi di dalamnya terdapat kekuatan tekad yang mampu mengubah jalan nasibnya. Namun, kekuatan itu baru mencapai puncak ketika hati mereka bersih dari kesombongan dan dendam, sebab api yang tidak dikendalikan akan membakar, bukan menerangi. Dari sisi spiritual, Minggu Pon memiliki kecenderungan alami untuk mendekat pada dunia laku batin. Mereka merasa gelisah jika terlalu lama berada dalam hiruk-pikuk duniawi tanpa makna. Oliver, sebab itu, banyak di antara mereka yang di usia tertentu mulai mencari makna sejati kehidupan. Mereka tertarik dengan dunia meditasi, tapa brata, tirakat, atau sekadar merenung dalam kesunyian malam. Dalam ajaran kejawen hal ini bukan pelarian, melainkan panggilan jiwa untuk mencapai keselarasan antara cipta, rasa, dan karsa. Primbon menyebutkan bahwa orang Minggu Pon akan menemukan kedamaian jika mampu menjalani laku prihatin secara teratur. Laku ini bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan menata batin agar tidak diperbudak oleh dunia. Leluhur menganjurkan mereka untuk berpuasa pada malam Minggu Pon, memperbanyak doa, dan menghindari bicara yang menyakiti hati orang lain. Selain itu, disarankan pula untuk menyalakan dupa atau kemenyan putih sebagai simbol penyucian diri dan penghormatan terhadap leluhur. Semua ini bukan bentuk takhayul, melainkan sarana untuk menenangkan jiwa dan membuka kesadaran rohani. Dalam laku spiritualnya, orang Minggu Pon sering mendapat petunjuk melalui mimpi atau firasat. Mereka bisa merasakan hal-hal yang akan terjadi melalui tanda-tanda halus, seperti perubahan suasana hati atau kejadian kecil yang terasa memiliki makna dalam. Orang Jawa menyebut kemampuan ini sebagai rasa petungan batin, yakni kemampuan memahami bahasa alam. Namun, Primbon menegaskan agar kemampuan ini tidak disalahgunakan untuk kesombongan, melainkan dijaga sebagai anugerah yang harus dimanfaatkan untuk menebar kebaikan dan membantu sesama. Filosofi mendalam dari weton ini juga mengajarkan tentang keseimbangan antara daya dan doa. Orang Minggu Pon diajarkan untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam kitab Serat Ulang Rea disebutkan, "Sapa kang bisa nyawiji antara nerasalan panggali, bakal pinaringan panguripan kang padhang." Artinya, siapa yang mampu menyatukan perasaan dan pikirannya dalam ketenangan, akan diberi kehidupan yang terang. Orang Minggu Pon memiliki jalan ke arah itu, asalkan mereka tidak terperangkap dalam ego dan kemarahan. Selain itu, weton Minggu Pon juga membawa pesan tentang makna pengorbanan dan tanggung jawab. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pelindung, baik bagi keluarga, teman maupun lingkungan. Karena itu, beban hidup mereka kadang terasa lebih berat dibanding orang lain. Tapi, dari sanalah mereka ditempa menjadi pribadi yang bijak. Dalam pandangan Jawa, penderitaan bukan hukuman, melainkan laku gawe padang atine, jalan untuk menerangi hati. Ketika orang Minggu Pon memahami hal ini, mereka akan menemukan kekuatan sejati di balik segala ujian yang pernah menimpa. Dalam masyarakat tradisional, orang Minggu Pon sering dijadikan tempat bertanya atau dimintai nasihat, terutama dalam perkara sulit. Leluhur percaya bahwa petuah mereka membawa berkah pangruating ati, penenang bagi hati yang resah. Mereka jarang berbicara banyak, tapi setiap ucapannya mengandung makna. Itulah sebabnya orang dengan weton ini kerap disebut memiliki wahyu. Pangayo mana karunia, perlindungan dari Tuhan untuk memberi keteduhan bagi sekitarnya. Namun agar wahyu itu tetap menyala, makna terdalam dari weton Minggu Pon sesungguhnya terletak pada ajaran kesadaran dan keseimbangan. Mereka diajarkan untuk kuat tanpa keras, berani tanpa sombong, kaya tanpa tamak, dan bahagia tanpa lupa diri. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana seseorang mampu memahami dirinya sendiri. Dalam pandangan kejawen,
Orang yang mampu mengolah wetonnya dengan benar akan mencapai keadaan yang disebut sampurnaning urip, yaitu kesempurnaan hidup. Bagi orang Minggu Pon, jalan menuju kesempurnaan itu ditempuh melalui kesabaran, ketulusan, dan pengendalian diri. Mereka tidak perlu menjadi besar di mata dunia, karena yang lebih penting adalah menjadi besar di mata Gusti Tuhan yang menjadi sumber segala kehidupan. Seperti pepatah Jawa mengatakan, uripiku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah persinggahan untuk menyucikan diri sebelum kembali ke asal. Dengan demikian orang yang lahir pada weton, Minggu Pon membawa warisan spiritual yang luhur. Jiwa yang tangguh, hati yang lembut, dan takdir yang bercahaya. Mereka adalah pribadi yang ditakdirkan untuk menjadi penerang, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia sekelilingnya. Dan sebagaimana matahari yang selalu terbit setelah malam, begitu pula hidup mereka, selalu menemukan harapan baru setelah setiap cobaan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.